Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setio. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing sama teman-teman terkait dengan bagaimana cara untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tidak terduga. Tidak semua orang bisa memahami dan bisa menempatkan diri dalam situasi dan kondisi yang tidak terduga. Bahkan tidak semua orang juga menganggap bahwasanya diri sendiri ini tidak mampu. Diri sendiri ini belum siap untuk menempatkan bahkan menghadapi pada suatu persoalan yang sedang terjadi. Dan alhasil diri sendiri ini ditakutkan bahkan dimomokkan oleh suatu situasi dan kondisi yang menurut kita ini sangat sulit untuk diselesaikan, teman-teman. Seorang yang ahli dalam bidangnya, beliau yang bernama Agus Suharno dan Siti Fitriana meneliti dalam jurnal penelitian terkait dengan hal ini bahwasanya semuanya, siapapun itu, pasti menginginkan kehidupannya ini ataupun kepribadiannya ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Tentu hal ini sangat diinginkan bagi siapa saja. Tidak melihat faktor usia, tidak melihat peranata sosial, tidak melihat status sosial, bahkan tidak melihat jenjang pendidikan. Pasti semua orang menginginkan kebahagiaan, dan pasti tentu setiap orang berharap dan menginginkan bahwasanya diri sendiri ini harus jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan bahkan kita ini lupa bagaimana caranya untuk menempatkan diri dan bagaimana cara untuk membuat diri ini jauh lebih baik dan sendiri. Kadang diri kita ini sibuk terhadap kebahagiaan orang lain, sementara kebahagiaan diri sendiri jarang sekali untuk diperhatikan. Bahkan tidak jarang sekali pula, terkadang kekecewaan sering kali terjadi di akhir. Bahkan yang paling lebih parah adalah ketika diri ini menyalahkan suatu keadaan. Kadang diri sendiri ini menyalahkan orang lain. Dan jika hal ini terjadi, siapa yang akan dan mau bertanggung jawab atas persoalan seperti ini? Bahkan menurut beliau pun terkait dengan konsep diri, sebenarnya dalam diri sendiri ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar. Jika teman-teman berkata ataupun bertanya, apakah hal ini sangat mempengaruhi? Ya, jelas sangat mempengaruhi. Sebesar mana sih hal ini ataupun faktor ini mempengaruhi diri sendiri dalam bertindak, dalam menempatkan diri sendiri terhadap situasi dan kondisi yang tidak terduga? Kalau saya jawab, sangat besar sekali potensi faktor ini untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan saja orang tua. Bagaimana pendidikan orang tua terhadap anaknya sejak pertama kali, dan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya. Dan tentu hal ini juga akan berpengaruh bagi pertumbuhan, perkembangan tersebut. Terus keluarga, bagaimana lingkungan keluarga ini dalam mendukung, bagaimana dalam keluarga itu benar-benar menyikapi suatu persoalan yang ada, bagaimana lingkungan keluarga ini benar-benar memberikan pengalaman pertama terhadap diri sendiri ini. Sangat berpengaruh sekali. Terus yang ketiga adalah terkait dengan situasi teman-teman kita ataupun di lingkungan. Ini juga sangat besar sekali pengaruhnya, teman-teman. Jika diri sendiri ini tidak bisa mengontrol, tapi mohon maaf jika salah dalam pergaulan misalkan, jika tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tentu diri sendiri ini akan semakin sulit untuk menempatkan dan memposisikan diri sendiri terhadap situasi dan kondisi yang tidak terduga. Apalagi untuk membuat diri sendiri ini bahagia, apalagi membuat diri ini menjadi jauh lebih baik daripada hari sebelumnya.
tentu sangat sulit teman-teman. Tidak semua orang bisa memahami karakter kita, dan tidak semua orang bisa dimengerti terkait dengan diri sendiri. Dan justru terkadang kita lebih mementingkan, lebih fokus terhadap kebahagiaan orang lain, sementara diri sendiri ini lupa akan keadaan yang ada pada diri sendiri. Dan terkadang terkait dengan hal ini juga tidak asing lagi, bahkan diri sendiri pun juga mengalami terkait dengan apa yang terjadi pada kali ini teman-teman. Dan untuk mendewasakan diri sendiri ini terkadang sangat sulit, tidak mudah. Terkadang juga diri ini dipaksakan untuk dewasa sebelum pada masanya. Karena untuk penempatan diri sendiri ini sebagaimana pantasnya ataupun tidak pantasnya diri sendiri ini dalam menyikapi suatu persoalan yang ada, dalam menempati situasi dan kondisi yang tidak terduga. Bahkan kita dimomokkan, ditakutkan dengan situasi dan kondisi yang tidak terduga ini. Seolah-olah hal demikian sangat menakutkan, seolah-olah hal demikian sangat sulit untuk diselesaikan. Padahal hal demikian hanya semata-mata fobia yang justru malah menghambat, yang justru malah semakin mempersulit keadaan. Karena apa yang sedang terjadi belum tentu sebenarnya yang terjadi. Karena itu hanyalah sugesti semata teman-teman. Oleh karenanya, marilah jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah risau terkait dengan diri sendiri ini dalam menempatkan ataupun memposisikan terkait dengan situasi dan kondisi yang sangat dirasa tidak begitu nyaman. Jangan pernah takut, jangan sekali-sekali terus-menerus untuk berada di zona aman. Sekali-kali kita get out, sekali-kali kita harus menikmati dan keluar dari zona aman tersebut. Karena disitulah proses untuk mengetahui seberapa besar diri ini untuk dihargai, seberapa besar sih diri ini bisa menempatkan posisi-posisi yang menurut kita ini tidak pantas untuk ditempati. Dan semoga kita bisa senantiasa menyikapi suatu persoalan, bisa memberikan suatu kontribusi yang benar-benar sesuai dengan kehendak, yang benar-benar sesuai dengan harapan, tentu yang sesuai dengan versi diri kita sendiri, bukan versi orang lain. Semoga kita, terutama saya pribadi, benar-benar bisa berharap akan diri sendiri ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, dan bahkan orang di sekitar, terkhusus bagi negara dan bangsa. Sekian pada vlog kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, saling berbagi, dan semoga hal demikian bisa menjadikan sebagai amal jariah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pada vlog kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol like ya jika teman-teman ini menyukai, dan boleh dislike jika teman-teman ini tidak menyukai. Dan mohon dengan sangat untuk memberikan saran dan kritikan terkait dengan vlog saya, dan jika dirasa bermanfaat bisa dibagikan pada teman-teman, dan semoga senantiasa kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.